Saya berada di Purwakarta saat ini dan berjumpa dengan Topur. Jadi kalau rekan-rekan akan membuka, silakan buka Topur, toko online. Yang kali ini saya berjumpa dengan tokohnya di balik Topur. Jadi kalau kita lihat bagaimana sekarang sedang mendorong UMKM untuk go online. Kang Salman, selamat siang, menjelang sore nih. Singkat jelaskan nih, apa sih peran Topur dalam membawa UMKM ini goes online? Ya, dari awal adalah namanya Purwakarta. Oh, dari awal Purwakarta. Purwakarta. Oke. Dan saya orang Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Jadi Topur itu singkatannya adalah Toko Purwakarta. Purwakarta. Iya, baik. kalau mau cari apa-apa di Purwakarta, ke Topur aja. Ya. Mau cari apa-apa ke Topur saja ya rekan-rekan. Iya. Topur. Topur. Ya. Dimulai dari spiritual, dari keinginan dari diri saya. Purwakarta punya keunikan, baik itu dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya. Sumber daya manusia dan sumber daya. Iya. Oh, baik. Memiliki keunikan, dan keunikan ini kan harus diwujudkan, ada outputnya dan bisa dicari melalui search engine optimizing. Kalau sekarang disebutnya itu Search engine optimizing. Ya. Melalui akses browser Google Chrome bisa dicari. Misalkan contohnya mau mencari sepatu, itu kan cenderung ke lompat ke yang lain, Di Purwakarta ada pengrajinnya. Misalkan ada batik juga di Purwakarta yang khas, sesuatu yang dominan. Nah, dari kecintaan itu tumbuhlah, ternyata ini perlu diwadahi melalui dunia digital. Kalau toko ada fisiknya, toko online sebetulnya ada fisiknya. Ketika diakses melalui browser topur.id, langsung muncul ada toko online-nya di sana. Topur.id kan? .id. Dari pengambilan domain pun kita Indonesia banget. Ngambil domainnya ID. ID itu kan milik Indonesia. Dari spiritual itu, cintaan lingkungan saya di Purwakarta dengan teman-teman yang ada di Purwakarta, kita membangun Topur. Mulai dari itu. Bagaimana dengan bisnisnya? Bisnisnya itu terbangun. Bisnisnya itu terbangun karena tidak ada bisnis yang hanya dibiarkan. Kok ada tagline-nya adalah ekonomi digital berbasis lingkungan. Kira-kira apa itu Kang Salman? Ekonomi digital berbasis lingkungan, karena sebetulnya ekonomi itu sudah terjadi, laju proses transaksi sudah terjadi. Kita ingin mewujudkan digitalnya di lingkungan tersebut. Di lingkungan tersebut, ya. Yakni para UMKM. Ya, gitu. Kalau pandangan Kang Salman, bagaimana membawa UMKM-nya tadi sehingga masuk ke online gitu? Oke, itu harus melalui panduan. Ya, harus melalui panduan. Kalau hanya menginformasikan, itu cukup banyak informasi yang diserap oleh UMKM, dan outputnya adalah pusing. Outputnya adalah pusing. Ya. Kita harus pandu, kita harus visit, harus datang, harus kunjungi, harus tanya masalahnya apa. Gitu. Karena semua startup itu bisnisnya berbasis solusi. Gitu. Karena kami baru ya, usaha baru disebutnya bahasa Inggris startup ya. Startup berbasis solusi apa itu? Ya. Para startup tuh berarti punya masalah. Para startup itu harus mengkoleksi masalah. Oh, mengkoleksi masalah. Ya. Jadi kalau kok kayak hidupnya masalah, jadi maksudnya apa dalam gitu. Online ini? Online startup ini kalau tidak berbasis solusi, kalau tidak mengkoleksi masalah, bagaimana bisa memberikan manfaat kepada konsumen, kepada user gitu. Semua startup itu harus berbasis solusi. Karena yang akan hadir kepada kami adalah yang punya masalah. Maksudnya adalah UMKM itu menghadirkan solusi kepada user
dengan apa? Misal menyajikan produk yang cepat, mudah, kemudian bermutu, apakah itu yang dimaksudkan? Iya, itu solusinya. Oke. Karena kalau dengan sendiri itu biaya cukup tinggi. Baik. Kalau kita berkelompok, Topur ini jadi wadah berkelompok, kan? Banyak yang terhubung. Semakin banyak yang terhubung, misalkan bertemu dengan satu masalah A, masalah B berbeda. Dengan masalah yang C ternyata sama dengan yang A. Penanganannya akan lebih cepat. Gitu, penanganannya akan lebih cepat. Dan itu kan connection dots. Ya. Kata Ibu bilang connection dots. Itu mengkoleksi juga, Bu. Masalah A dengan C adalah sama. Namun kembali lagi, bisa jadi bisnis ownernya berbeda cara pandang pada masalah. Jadi kalau UMKM itu fokus pada mutu produk dan mampu diberikan secara lancar kepada user atau konsumen, maka melalui Topur membantu juga untuk meluaskan pasar, maksudnya. Ya, meluaskan pasar dan membentuk pasar. Oh, meluaskan pasar dan membentuk pasar, rekan. Ya. Ya, ada dua nih ya. Ya, betul. Karena ada inovasi juga yang harus terbangun di UMKM. Ya. Kalau hanya amati, tiru, tidak ada modifikasi, itu hanya membuang uang. Oh, ya. Ya. Jadi di sana harus ada inovasinya. Baik. Gitu. Dan menciptakan produk baru itu kan kalau sendirian telah biaya. Nah, saya dengar juga Topur mengajak anak-anak muda, para talent ini untuk terlibat di dalam mengembangkan UMKM goes online. Itu maksudnya gimana? Oke. Dunia sekarang itu dominan dengan digital. Ya. Yang artinya anak-anak yang lahir di era milenial ini sudah tidak asing dengan teknologi. Betul. Ketika kita ajak itu 1, 2 kali sampai 7 kali pertemuan, ya, itu bisa langsung paham dan tanggap. Oh, ternyata saya buat ini tujuannya untuk pelanggan ini ya. Bisa. Tapi kalau yang mohon maaf senior, kolonial, ya, saya misalkan ceritakan, tahunya hanya sebagai end user. Lambat dan dipandu. Tolong bukain. Ya. Jadi mereka diharapkan membantu apa nanti untuk UMKM? Oke, membantu dari sisi konten digital, lalu dengan event, ya. Lalu juga dengan advertisingnya, dan juga untuk di belakang layar, Bu, order. Iya. Order. Ya, membantu order, service dan sebagainya. Ya, ada customer service, ada order. Karena oke. Admin order. Betul. Admin order ini yang akan menentukan berapa kali transaksi yang bisa dijalankan. Itu di sini. Nah, di sana akan terbentuk satu tim yang memang terhubung semuanya. Gitu. Kalaupun ada terputus, kok nggak ada ini customer service-nya, bisa jadi UMKM sudah punya customer service. Mungkinkah anaknya, ataupun sudah ada dari bawaannya juga, Bu, sebelum ketemu kami. Baik, kalau bisa saya simpulkan, jadi itulah yang dimaksud dengan ekonomi digital berbasis lingkungan. Ya. Dengan melibatkan banyak pihak, UMKM-nya sendiri satu, yang kedua adalah talent, kemudian para mitra, ya. Karena dalam proses untuk e-commerce atau online ini butuh untuk pintu pembayaran dan sebagainya. Dan Topur berada dengan menghubungkan tadi ya, menghubungkan 1, 2 dan sekian banyak titik. Baik, rekan-rekan sekalian, berarti ketika kita masuk di dalam dunia digital trader, maka banyak sekali manfaatnya dan banyak pihak yang terlibat di situ. Dan Topur berada di Purwakarta berusaha untuk memajukan bersama para pihak untuk UMKM goes online. Terima kasih, sama-sama, Kang Salman, dan sukses selalu untuk Topur. Amin.